Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Semua kita pasti punya peluang untuk berzina, untuk berbohong, untuk mencuri, tapi pada saat datang godaannya sabar. Jangan diikutin godaan setan. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar atas ujian harian, kayak sakit, gangguan orang, kita sabar. Nah, ini semua tiga sabar ini kalau bersatu masuk dalam ayat ini. Maka balasan mereka ya akan diberikan karena kesabaran mereka dalam mengerjakan ketaatan, dalam meninggalkan maksiat, dalam ujian yang datang harian. Maka akan diberikan surga dan di dalamnya mereka akan menggunakan pakaian sutra. Sekarang kain yang termasyhur yang mahal adalah sutra. Ya, lembut dan segala macam lah itu ya. Nyaman dipakai. Mohon maaf. Walaupun di dunia halal bagi perempuan dan di akhirat juga sama. Kalau di dunia bagi laki-laki haram sutra dan di akhirat nanti halal bagi mereka. Karena Nabi SAW pernah mengangkat di tangan kanannya emas dan tangan kiri sutra lalu mengatakan dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, siapa yang pakai sutra di dunia tidak akan memakainya di akhirat, gitu ya. Dan ada hadis-hadis tentang masalah bencana alam dan yang berhubungan dengan masalah itu. Kata Nabi SAW, kalau sudah nampak para penyanyi-penyanyi wanita, ya kemudian diminumlah khamar, tersebarlah zina dan dipakainya sutra-sutra, maka Allah akan mendatangkan, disebutkan di situ ada bencana alam, tenggelam, longsor, kemudian juga adanya ya badai yang datang dan beberapa jenis siksaan yang sudah disebutkan dan Nabi SAW sebutkan itu terjadi pada umat beliau. Ini pernah kami jelaskan di beberapa khutbah Jumat kami berhubungan dengan hati-hati dari pelanggaran-pelanggaran ini karena jangan bilang oh saya umat Islam maka saya tidak akan kena bencana alam, keliru. Ya, karena kata Nabi SAW akan terjadi pada umatku longsor. Ya, betul-betul penghancuran terhadap mereka dengan longsor, dengan badai, ya. Maka Aisyah mengatakannya Rasulullah, sementara mereka bilang la ilaha illallah, kata Nabi SAW, iya, di saat nampak di tengah-tengah mereka para penyanyi-penyanyi wanita, tampak di tengah-tengah mereka minum khamar, tersebarnya zina, mereka menggunakan sutra, dan beberapa hal yang disebutkan. Kalau tidak salah dalam hadis itu disebutkan 15 pelanggaran. Ya. Sehingga pada saat itu Allah pasti akan menjadikan itu terjadi. Maka tidak akan dihilangkan kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13 Allah menyebutkan bagaimana mereka menikmati surga itu. Ya, tadi saya bilang ya di awal kita sebelum tadabbur ayat ini, ayat tentang neraka cuma satu. Tapi ayat tentang surga banyak sekali supaya kita berpikir ke surga. Orang yang sibuk dengan amal-amal surga, sholat, puasa, ibadah-ibadah semua, dia akan tinggalkan dosa dengan sendirinya. Jadi tidak perlu energi khusus untuk tinggalin dosa, nggak perlu. Sibuk diri dengan ibadah selesai. Ya. Allah bilang di ayat 13-nya, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalam surga itu mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Jadi ada 3 di sini disebutkan fasilitas ya. Mereka akan bertelekan di dipan-dipan. Ini dipan ini jangan bayangkan dipan kita di dunia ya. Tidak seperti ini. Dipan-dipan surga itu beda banget ya. Luasnya sangat luas. Nanti saya bilang tadi coba dengarkan kembali ke kajian kami bedah buku tadi. Rasulullah cerita tentang surga dan neraka. Coba dengarkan bagaimana gambaran dipan-dipan ya. Kemudian bantal-bantal permadaninya ahli surga. Semuanya itu mewah dan tidak bisa dibayangkan seperti yang punya kita. Kemudian dikatakan fasilitas yang kedua di dalam ayat ini, tentu ini sudah fasilitas yang kesekian kalau dari awal kita bahas surga ya. Mereka tidak akan melihat di sana nanti matahari, mereka tidak akan merasakan teriknya. Bukan tidak melihatnya, tapi tidak akan merasakan teriknya. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana pencahayaan di surga? Jadi perlu digarisbawahi surga itu sudah tidak ada lagi malam ya. Nggak ada gelap, nggak ada tidur, nggak ada. Di surga itu semuanya kenikmatan abadi. Terus kita nikmatin. Dalam sebuah hadis bahkan dikatakan ahli surga itu akan duduk di satu sisi istana surganya. Dia tidak pindah 70 tahun. Karena sedang menikmatinya. Dan lalu dia pindah ke sisi yang lainnya. Itu hanya karena mau menikmati yang lain. Bukan karena bosan dengan yang pertama. Itu saking nikmatnya. Sampai 70 tahun tidak beralih matanya. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan main-main. Makanya Bapak Ibu saya bilang tadi download ceramah itu. Putar selalu, ingat, dengar selalu surga, oh ini, jadi teringat terus. Dan dengarkan juga tentang neraka, jadi kita takut terus, memang sudah begitu, sampai ajal datang.
Kita harus konsisten, istiqomah dengan iman kita dan caranya harus begitu. Dengarin surga, fasilitasnya dan juga dengarin ancaman tentang neraka. Di sini dikatakan mereka tidak akan merasakan sengatnya matahari. Ditanya kepada Ibnu Abbas, seperti apa pencahayaan di surga? Kata beliau, seperti matahari awal terbit. Awal terbit matahari, dia masih baru menerangi langit sebentar, ya sudah mulai terang tapi belum tidak ada menyengat, seperti itu selamanya. Abadi. Jadi nggak ada lagi gangguan terik matahari ya dan segala macam. Dan dikatakan dan tidak ada dingin yang bersengatan. Berarti udaranya sangat nyaman. Tidak ada lagi musim. Orang kalau musim dingin itu harus pakai baju yang tebal, harus segala. Jadi udaranya selalu stabil. Kemudian ayat 14 masih fasilitas surga. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan atau pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Apa maksudnya? Dijelaskan ini ya oleh para ulama tafsir dan banyak dalil hadis menjelaskan masalah ini. Yaitu pohon-pohon itu dekat dengan mereka, maksudnya Allah buat tidak tinggi sekali sehingga mudah mereka jangkau, ya bisa mereka bernaung di bawahnya dan buahnya bisa dipetik semudah-mudahnya. Maknanya kata ulama tafsir adalah kalau kita misalnya lagi pengen ini buah tertentu di surga, baru pengen itu rantingnya akan mendekat ke tangan kita. Sehingga kita tinggal petik dekat, kita nggak perlu lagi ngulurin tangan. Itu saking dimanjahnya di surga. Ini hanya sholat, hanya puasa, hanya patuh saja. Jadi orang baik aja. Makanya saya bilang itu hari kalau hijrah 100%, nggak usah cicil-cicil. Jadi orang baik sekalian. Ya. Karena ini fasilitas luar biasa ini. Dan ini tidak mungkin bohong. Allah tidak akan mungkiri janjinya gitu ya. Kita ini dengan surga hanya tinggal menunggu ajal. Tidak ada yang menghalangi kita kecuali ajal itu. Begitu ajal meninggal, kalau kita selama hidup patuh, maka masuk surga. Selesai. Jadi dikatakan buah pohon naungan pohon-pohon itu dekat di atas mereka dan buah-buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Karena akan datang ke tangan kita. Sehingga sangat mudah. Dan dia bukan lagi harus diputar, digunting. Cuma disentuh langsung lepas dari tangkainya. Ya. Cuma dan uniknya buah-buah surga itu disebutkan dalam beberapa athar. Begitu kita petik, tumbuh di tempat yang sama buah lagi. Tidak tunggu musim. Langsung tumbuh lagi. Kita kan biasa kalau mangga sudah petik ya tunggu tahun depan. Ya, tunggu musimnya. Kalau di surga tidak lagi. Petik, tumbuh. Seperti itu. Ditambah lagi ayat 15-nya. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Tempat minum mereka itu bejana seperti bentuk piala tapi transparan. Ya, seperti itu. Ayat 16-nya, itu dari perak ya. Dikatakan ayat 16, kawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak dan telah diukur. Yang telah diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Salah satu maknanya adalah dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sehingga tetap gelas itu, bejana dari perak itu bisa dimasukkan di mulut untuk diminum. Maksudnya dipakai minum.